Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian hadis Sahih Bukhari, masuk di kitab iman. Di pertemuan yang kedua ya dari kitab iman, sudah ada beberapa hadis yang sudah kita ulas. Kalau kita lihat ya apa yang dikemukakan ya oleh Imam Bukhari di hadis-hadis yang ada dalam kitab iman ini, tujuannya ingin menjelaskan hakikat dari iman ya. Hakikat dari iman itu mencakup ya secara lengkap tiga hal ya, yaitu meyakini dengan hati ya, tasdiqu bil qalbi, al-iqrar bil lisan ya, menyatakan dengan lisan, wal a'malu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Nah, dan juga ingin menegaskan bahwa amal itu termasuk bagian dari iman, di mana ini merupakan perkataan ataupun akidah Ahlussunnah ya wal Jamaah. Nah, ini penting karena ada kelompok orang yang menyalahinya, ya, termasuk juga para ahli kalam, mengatakan bahwa iman hanya sebatas meyakini ya dalam hati dan menyatakan dengan lisan, dan amal tidak termasuk hakikat dalam iman. Dan bahwa hakikat iman yang mencakup amal ini merupakan ijma ya salafus saleh. Jadi dalam hal ini banyak para ahli kalam yang menyalahi ijma. Nah, ini yang jadi masalah ya. Dan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam syarahnya ya Fathul Bari, itu beliau juga agak terpengaruh ya oleh para ulama ahli kalam. Ya karena memang beliau banyak merujuk ya ke para ulama yang di kalam kitab-kitab mereka. Jadi sedikit banyaknya terpengaruh, eh, walaupun tidak semua ya dalam semua permasalahan. Walaupun Ibnu Hajar sekolah ini juga beliau menelaah juga ya, atau paling tidak merujuk ke kitab-kitab para ulama yang berpegang ya, kepada akidah Ahlussunnah ataupun salafus saleh. Ya beliau apa namanya merujuk ya dalam pembahasan ibadah ini seperti kepada kitab Syarh Ushul Sunnah ya Al-Lalikai misalnya ya, beliau juga mengutip gitu ya. Ya tapi beliau masih tidak secara tegas ya ataupun keras mengkritik keliruan ahli kalam. Jadi agak sedikit terpengaruh. Ya, kalau untuk dalam bab akidah ya atau iman ini, nampaknya ya lebih kuat atau lebih bagus ya penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali yang juga mensyarah Sahih Bukhari. Namanya juga sama, Fathul Bari juga ya, syarah Sahih Bukhari-nya itu namanya sama. Di Fathul Bari itu ada Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dari segi akidah itu tentu lebih bagus ya, Ibnu Rajab, karena beliau lebih jelas ya, lebih
sangat kuat ya berpegang kepada akidah Ahlussunnah ya salafus saleh. Hanya sayangnya kitab Fathul Bari Ibnu Rajab ini tidak lengkap ya, hanya sebagian, dan beliau keburu wafat ya, tidak sempat menyelesaikan ya. Dan di awal juga beliau itu langsung mensyarah kitab iman ya, jadi ada yang dilewat seperti Badul Wahyu ya, permulaan Wahyu itu tidak beliau bahas ya, jadi tidak lengkap ya. Di kitab iman langsung ke Kitabul Ghusli ya, jadi ada yang dilewat ya oleh Ibnu Rajab ya Al-Hanbali ini. Ya, walaupun tentu ya ada secara umum Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Hajar juga banyak bagusnya ya, faedah-faedah yang sangat banyak, terutama penguasaan beliau terhadap riwayat-riwayat, ya ilmu hadis ya, dan sebagainya. Faedah-faedah yang beliau ambil dari hal itu sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Jadi yang saya ingin memberikan catatan ini dalam hal akidah ya, untuk penjelasan dalam masalah akidah ini lebih bagus Ibnu Rajab ya, dari sisi itu. Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, kita masuk ke bab tentang apa namanya? Ini dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini ya, ini berisi banyak amal ya, amal-amal ini menunjukkan bahwa amal itu termasuk iman. Ya, amal itu termasuk bagian dari iman. Dan juga apa namanya? Ini disebut sebagai cabang iman juga ya. Sebagaimana yang hadis yang sebelumnya, bahwa iman itu memiliki bid'un ya, itu ada beberapa redaksi dalam berbagai hadis ya, ada bid'un wasituna syubatan, ada bid'un wasabuuna ya syubatan. Jadi beragam ya, jadi ini tidak memastikan jadi sekitar 60 sekian, 70 sekian ya cabang. Dan juga kata bid'un itu bilangan 3 sampai 9 ya. Tiga, antara 3 dan 9, jadi bisa 73 ya, atau 74, 75 sampai 79. Tapi ada juga yang berpendapat bid'un itu sampai 10 ya, atau 1 sampai 10 dan sebagainya. Ada beberapa apa tinjauan atau ada beberapa pendapat. Yang lebih populer bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Ya, dan apa namanya, beragam ya pendapat ulama. Nah, jadi di sini ada amal-amal yang disebutkan oleh Imam Bukhari, dan itu termasuk bagian dari iman ya, atau cabang dari iman. Nah, cabang-cabang ini kan kalau kita lihat dan oleh pensyarah ya seperti Ibnu Hajar juga disebutkan ya, apa namanya, sebagiannya. Itu ada yang mencakup keyakinan hati ya, makanya termasuk 6 rukun iman. Ya, ada yang termasuk amalan hati gitu kan, seperti ikhlas dan sebagainya. Ada yang termasuk amalan fisik badan. Ya, jadi sangat beragam sekali. Dan juga sudah lalu ya di pembahasan sebelumnya dikutip ya ayat-ayat Quran gitu ya yang berisi amal-amal. Nah, di sini beliau membuat satu bab ya, babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Ya, bab orang muslim itu ya adalah yang
orang-orang muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya. Ya, ini sebagaimana dalam hadisnya ya yang beliau ungkapkan. Ya, maksudnya orang lain tuh selamat atau terhindar dari keburukan ya, dari keburukan lisan dan tangannya. Ini menunjukkan orang Muslim itu sangat menjaga ya, lisan dan tangannya. Ya, ini hadisnya nomor 10. Kalau Malik rahimahullah taala tadi tadi juga termasuk perkataan Bukhari ya imamnya itu. Hadatsana Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas. Sekolah dia berkata hadatsana Syu'bah. Syu'bah menceritakan kepada kami an Abdullah bin Abi Safar ya wa Ismail an Sya'bi an Abdillah bin Amrin ya radhiyallahu anhu an Abdullah bin Amr bin As ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang orang-orang muslim yang lain ya selamat ya terhindar dari keburukan dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Ya, dan orang yang berhijrah adalah ya orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, qala Abu Abdullah, ya Abu Abdullah maksudnya Imam Bukhari ya. Qala Abu Muawiyah, ya Abu Muawiyah berkata ada sanad Daud an Amir qala sami'tu Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini apa namanya? Sanad lain ya. Yaitu dari Abu Muawiyah lalu Daud ya dari Amir dia berkata aku mendengar ya Abdullah ya maksudnya Abdullah bin Amr ya. Jadi dengan sanad yang lain. Waqala Abdul A'la an Dawud dia an Amir an Abdillah an Nabi SAW. Ya Abdul A'la berkata dari Dawud, dari Amir, dari Abdullah, dari Nabi. Ini juga sanad yang berikutnya. Ya di sini jelas ya istidlal ya dari Imam Bukhari bahwa Muslim ya orang Muslim ya maka orang Muslim itu juga adalah orang mukmin. Ya jadi orang Muslim itu adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nah, ini kan berarti termasuk amalan ya, amalan lisan dan amalan tangan ya, di mana itu merupakan hakikat dari keimanan itu. Jadi orang Muslim yang memiliki keimanan, ya imannya itu atau bagian dari imannya itu adalah dia bisa menjaga lisan dan tangannya. Ya, kenapa disebut lisan ya secara khusus ya lalu tangan? Ya, karena lisan itu adalah yang mengungkapkan apa yang dalam hati, yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati ya, atau perkataan ya. Makanya dia apa namanya mencakup keyakinan ya. Jadi ketika orang punya keyakinan kan diucapkan dengan lisan. Ya, jadi di sini orang Muslim itu yang menjaga lisan, ya, artinya tidak berkata-kata yang buruk ya bisa menyakiti orang lain atau ini sangat-sangat umum sekali ya. Bisa juga keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang sesat misalnya ya. Ya pemahaman-pemahaman yang sesat ya, itu kan diungkapkan dengan lisan ya apalagi didakwahkan kepada orang lain. Ya apa pemahaman yang sesat tersebut melalui lisannya gitu ya. Ya, jadi ini menjaga lisan dari hal-hal yang buruk ya dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik gitu ya.
Ya, jadi tidak keluar dari lisannya hal-hal yang buruk ya dengan berbagai macamnya ini sangat umum ya dan justru yang keluar adalah kebaikan. Ya, adalah hal-hal yang baik. Nah, itu juga sangat umum baik itu berkaitan dengan keyakinan ya, pemahaman-pemahaman terhadap agama yang diucapkan dengan lisan, termasuk juga apa komunikasi ya dengan sesama manusia ya, sesama makhluk, di mana keluar kata-kata yang baik. Ya, jadi termasuk ya apa adab ya, adab dalam berbicara. Ya, jadi ini apa namanya mencakup banyak banyak sekali amalan ya yang tercakup dengan lisan ini, yaitu tadi ya keyakinan dan juga perkataan. Kenapa di sini diucapkan dengan lisan ya seperti diuraikan oleh Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari, tidak dengan perkataan ya, qaul. Ya, karena kata beliau itu juga untuk mencakup eh, bisa saja tanpa ada ucapan ya, tanpa ada perkataan, tapi melalui lidahnya itu melecehkan orang lain, melecehkan dengan lidah, ya, lisan dengan lidah. Itu juga bisa termasuk ya, walaupun tidak ada kata-kata. Ya, lisan itu kan memang identik dengan perkataan ya. Ya, jadi berkata-kata yang buruk, menyakiti orang, menghina, ghibah dan sebagainya ya. Gitu. Jadi sehingga dengan lisan itu tidak hanya yang dengan adanya perkataan, tapi hanya dengan lisannya saja ketika menjulurkan lidahnya untuk merendahkan atau menghina orang lain itu juga termasuk begitu ya. Wayadi dan tangannya. Nah, tangan ini adalah simbol dari banyak perbuatan ya, karena memang banyak perbuatan ya itu dilakukan dengan tangan. Ya, dilakukan dengan tangan ya secara keumuman ya walaupun tidak semua, tapi memang secara golib ya, secara dominannya ya amal-amal itu dilakukan dengan tangan. Ya, makanya ini menjadi satu simbol ya. Ya, jadi ini apa namanya ya disebutkan sebagian ya, tapi maksudnya seluruhnya ini dalam balaghah ini jas mursal ya. Jadi amal ya diungkapkan dengan tangan. Ya, untuk apa jadi salah satu ya bagian karena amal manusia itu kan fisik ya secara fisik yang dilakukan oleh seluruh ya anggota tubuhnya ya tapi disebut sebagiannya ya ini disebut majas mursal ya alakonya juz'iyah kalau dalam ilmu balaghah itlaqul juz'i ya wa iradatul kull wa iradatul kulli menyebutkan sebagian tapi memaksudkan seluruhnya ya tapi kenapa disebut dengan tangan tadi ada hikmahnya bahwa eh, apa secara dominan amal itu dilakukan dengan tangan. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam Al-Qur'an ya surat Al-Lahab Bismillahirrahmanirrahim tabat siada abi lahabi wa tab celaka kedua tangan Abu Lahab ya. Tentu kan yang celaka bukan hanya kedua tangannya saja. Ya, kenapa disebut kedua tangan tadi? Ya, ini merupakan apa ghalibnya. Jadi amal itu dilakukan dengan tangan. Ya, dan termasuk majas mursal tadi ya, juz'iyah. Ya, jadi termasuk juga tidak hanya apa namanya perbuatan ya eh, yang sifatnya amalan, ya, termasuk juga dengan tangan itu juga bisa berisyarat gitu ya. Jadi tidak hanya berupa amalan ya secara lengkap atau secara langsung ya,
Tapi bisa ya melalui tangan itu dengan isyarat saja ya, tapi isyarat itu bisa menimbulkan dosa. Ya dengan isyarat jari ya, misalnya merendahkan orang gitu ya, ya atau memberikan kode-kode ya untuk keburukan dan sebagainya itu bisa saja. Ya, makanya juga di Al-Quran disebut wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang mengumpat ya atau menghina ya, mencela ataupun menggibah ya atau merendahkan orang lain itu humaza dan lumaz. Lumaz itu kan dengan perkataan. Lumazah itu dengan perbuatan. Nah, kata lamzun itu bisa berupa gerakan, isyarat-isyarat yang merendahkan orang lain. Dan itu juga banyak yang disebut perbuatan orang kafir ya ketika mengolok-olok mereka dengan berisyarat ya dengan apa mata dan sebagainya. Jadi termasuk ke situ. Makanya orang-orang Muslim ini harus menjaga betul ya dalam masalah lisan dan tangan dan karena memang dua hal ini banyak ya mengakibatkan orang masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya al-wal muhajiru, orang yang berhijrah. Hijrah itu artinya pindah ya, secara bahasa. Tapi secara istilah ya maksudnya berhijrah dari keburukan ya atau dari kekafiran kepada Islam ya dari kemaksiatan kepada ketakwaan ketaatan ya dan dia ada dua macam kan hijrah itu ada hijrah secara makani ya ada hijrah secara maknawi ya kalau makani itu berpindah tempat ya, misalnya Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya dan syariat hijrah ini ya masih tetap berlaku ya, bukan hanya di zaman Rasul saja. Adapun sabda Nabi yang mengatakan la hijrata ya ba'dal fathi tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah itu maksudnya dari Mekah ya. Jadi kalau dulu kan Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah ya karena memang Mekah didominasi dikuasai oleh orang-orang kafir ya sehingga tidak luasa untuk mengamalkan Islam. Ya maka ada kewajiban hijrah tapi ketika Fatu Makkah maka sudah berubah kondisinya maka sudah berubah menjadi Darul Islam ya negeri Islam maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah itu. Nah adapun masa apa berikutnya ya ketika memang kondisinya sama suatu tempat suatu negeri yang orang tidak leluasa untuk mengamalkan Islam terzolimi dan sebagainya ya maka dia harus apa namanya hijrah ya diperintahkan untuk berhijrah. Ya berbeda dengan yang sebenarnya dia negeri Muslim bahkan di situ ada simbol ya atau syiar-syiar Islam atau bahkan hal-hal yang muqaddas ya yang disucikan di dalam Islam ya tentu tidak boleh kita tinggalkan ya walaupun ada pihak luar ya musuh yang memerangi ya menyerang ya justru kewajibannya untuk berjihad. Ya, jangan meninggalkan seperti di Palestina. Palestina itu ya, negeri Muslim ya, negeri Islam di situ. Kemudian dijajah, dizalimi oleh orang-orang Yahudi ya, Israel. Maka tidak tepat mengatakan penduduknya harus hijrah, salah, itu salah penempatan. Justru kewajiban mereka berjihad, mempertahankan ya, mempertahankan negaranya, tempatnya, eh, mempertahankan bahkan bukan hanya milik mereka ya di situ ada syiar sisa Islam hal-hal yang disucikan dalam Islam itu Baitul Maqdis ya
Nah itu justru menjadi kewajiban, harusnya kewajiban seluruh muslim untuk berjihad ya, yang mampu melawan Israel ya, Yahudi itu. Ya, terutama memang orang-orang yang ada di situ. Ya, di mana jihad ya, itu dalam pembahasan jihad itu secara asal dia fardu kifayah, tapi ada kondisi-kondisi yang membuat jihad itu fardu ain ya. Yaitu kalau musuh itu datang ya, menyerang ke daerahnya, ke negerinya. Jadi bagi orang-orang Muslim Palestina yang mereka diserang langsung, itu sudah menjadi kewajiban mereka untuk berjihad. Ya, atau diperintahkan oleh Amir ya, pemimpin misalnya untuk jihad yang menjadi fardu ain. Jadi ada beberapa kondisi atau kemudian juga kalau sudah terjun di medan perang, ya sudah ada di medan perang, nah maka haram untuk berlari. Maka termasuk dosa besar ya, al-firar ya, apa? Jika kita lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Ya, jadi keliru orang yang memfatwakan atau menyuruh orang untuk hijrah ya, orang Palestina hijrah. Jangan, karena di situ ada simbol-simbol Islam yang dipertahankan. Itu kewajibannya jihad, bukan berhijrah. Ya, kalau hijrah itu tadi ya, secara makanya kalau memang itu negeri kafir ya, mayoritas orang kafir dan kitanya tidak leluasa untuk mengamalkan Islam. Yang kedua hijrah dalam mana maknawi ya, yaitu meninggal dalam hal sifat ya, meninggalkan sifat-sifat buruk kepada sifat-sifat yang baik. Nah, yang secara intinya ya, hijrah itu makanya di sini definisikan atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man hajar man Allah anhu, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, baik secara makani ataupun secara maknawi. Ya, orang kenapa meninggalkan tempat? Karena dia meninggalkan apa yang Allah larang ya. Ketika orang tidak leluasa ya untuk menjalankan syariat, ya artinya kan dia berpotensi untuk terjatuh pada pelanggaran. Ya, maka tujuannya agar bisa ya meninggalkan apa yang Allah larang, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu perlu berhijrah. Ya. Nah, kemudian kita Babu ayul Islam yang benar. Bab Islam yang mana yang lebih baik. Maksud dari bab ini maksudnya hisolul Islam Abdul, jadi bukan jadi ada apa mudhof ya, mudhof yang dibuang karena Islam itu kan hanya satu ya, agama Islam itu, jadi nggak ada Islam ini Islam itu lalu Islam mana yang paling terbaik, bukan. Maksudnya adalah amalan-amalan gitu ya, atau sifat-sifat ya dalam Islam ya, mana yang lebih utama ya, mana yang lebih utama. Nah, kalau lebih utama ini menunjukkan ada, kalau amalan-amalan satu semuanya baik ya, semuanya memiliki keutamaan. Amal-amalan dalam Islam itu hanya mana yang terbaiknya ya, yang lebih diprioritaskan ya, ataupun yang memiliki pahala yang lebih besar. Itu amalan-amalan mana yang lebih afdol ya, yang lebih utama. Nah, sebenarnya ini jelas ya dari judul ini Imam Bukhari yang ingin menegaskan bahwa amal itu termasuk iman itu bertingkat, tidak sama. Makanya jelas ya, iman itu berarti yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Jadi ada tingkatan, ya ada tingkatan iman itu. Yaitu sesuai dengan amalnya. Makanya konsekuensi ya, kalau meyakini bahwa amal itu termasuk iman, ya karena amalan itu bertingkat-tingkat ya, konsekuensinya iman juga bertingkat-tingkat. Ya, iman juga yazidu wa yanqus.
Nah, ini kan banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan ya sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mana apa namanya Islam ataupun sifat ya amalan dalam Islam yang lebih baik. Tapi jawaban Rasul itu kan beragam. Ya, ke sahabat anu memberikan jawaban yang ini, nanti ke sahabat yang lain memberikan jawaban yang berbeda. Itu tidak berarti bertentangan, tapi itu menunjukkan variasi. Ya, variasi apa jawaban Rasul itu. Jadi ikhtilafnya ikhtilaf tanawu ya, bukan ikhtilaf tadod ya, seperti yang kita bahas dalam kajian usul tafsir ya, Ibnu Taimiyah. Ikhtilaf tanawu, bukan ikhtilaf tadod, tidak bertentangan. Dan juga jawaban Rasul itu memperhatikan kondisi penanya. Ya, nah ini penting ya, bagian dari konsep pendidikan Islam itu memperhatikan murid, ya, memperhatikan kondisi murid, penanya, dan apa jawaban yang cocok bagi dia gitu kan. Karena setiap orang kan berbeda, punya keunikan masing-masing ya, punya kepribadian yang berbeda ya dari yang lain. Ya, sehingga jawaban itu diharapkan menjadi tuntunan bagi dia yang bisa dia amalkan. Ya dan ini apa namanya itulah yang apa merupakan memberi petunjuk itu kan begitu. Menjadi petunjuk. Jadi ilmu itu harus menjadi petunjuk. Ya jadi eh, tidak hanya sebatas pengetahuan ya, tapi petunjuk yang bisa diamalkan. Makanya ketika Nabi Musa ya mengatakan ya kepada Nabi Khidir itu kan apa bahasa yang diminta itu. Jadi ketika Nabi Musa meminta untuk belajar kepada Nabi Khidir, bahasanya itu apa? Atau alimuni ya. Bisakah engkau mengajarkan kepadaku mimma ulimta rusda? Ya, tapi dari apa yang telah diajarkan kepada engkau, ya, yang berupa petunjuk rusdan. Jadi ilmu itu harus jadi petunjuk yang bisa diamalkan. Nah, sehingga dengan begitu, ya jawaban Rasul kepada penanya itu disesuaikan dengan kondisi yang lebih prioritas untuk diamalkan oleh orang tersebut. Misalnya ada orang punya sifat pemarah, suka marah. Dia bertanya kepada Rasul, amal terbaik apa? Ya Rasul jawablah takdub, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu surga ya. Jadi disesuaikan dengan penanya. Adanya beragam jawaban Rasul itu. Nah, di sini diantaranya kola ya hadasana Abi, itu maaf yang sebelumnya ada. Hadis yang ke-11 hadasana Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurashi. Ya, jadi Imam Bukhari menerima dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurashi. Kalau dia berkata hadasana Abi telah menceritakan kepadaku ayahku. Kalau hadasana Abu Burda ibnu Abdillah ibnu Abi Burda an Abi Burda an Abi Musa radhiyallahu anhu Abu Musa al-Asy'ari. Qala dia berkata, qalu ya Rasulullah ayul islami afdal. Ya, mereka berkata, wahai Rasulullah, Islam mana? Maksudnya tadi ya, sifat Islam mana, amalan Islam mana yang lebih utama? Qala man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Ini sama dengan hadis sebelumnya ya. Jadi orang apa yang orang muslim lainnya itu selamat ya, terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Ya, berikutnya bab ita'amut ta'am Islam. Islam itu kan tadi ya termasuk iman. Jadi hakikat ketika disebutkan Islam ini tuh sama saja. Ya, ketika disebut secara tersendiri ya disebut Islam ya maksudnya termasuk iman ya termasuk puncak amalnya ihsan gitu kan. Ketika disebut iman ya tercakup juga secara keseluruhan. Ya, tetapi ketika disebut berbarengan, nah tentu itu ada perbedaan. Makanya di dalam hadis Jibril itu ya tentang iman, Islam, ihsan disebutkan secara berbarengan. Nah, berarti di situ ada sisi ya yang berbeda. Tuh, misalnya iman berkaitan dengan keyakinan ya hati,
Islam berkaitan dengan amalan fisik, ya, ihsan berkaitan dengan amal hati. Ya, jadi ketika disebut secara berbarengan memang ada sisi yang lebih dominannya ya, tapi ketika disebutkan secara tersendiri itu mencakup secara utuh, secara lengkap. Makanya ada apa namanya kaidah atau istilah yang disebut oleh para ulama itu idza tama ibtaraka wa idza ibtaraka ijtama gitu. Ya, apabila disebut secara berbarengan ibtaraka ada sisi perbedaan. Ya, wa idza ibtaraka ijtama. Ya, kalau disebut secara terpisah sendiri-sendiri maka dia mengumpulkan semuanya. Itu seperti disebut oleh Ibnu Daqiqil di dalam syarah hadis arba'in ya. Itu yang sudah kita kaji yang sudah khotam ya. Syarah arba'in itu. Nah, di sini dikatakan hadasana Amr bin Khalidin qala. Hadasana Lais ya. Lais ini Lais bin Sa'ad ya, dia seorang ahli fikih di Mesir ya yang sejaman dengan Imam Malik ya, bahkan dikatakan Lais bin Sa'ad ini bahkan lebih faqih daripada Imam Malik ya, hanya saja kurang murid-muridnya yang meneruskan ya ilmunya. Itu sehingga tidak berkembang ataupun tidak meluas ya madhabnya ya. Beda dengan Imam Malik. An Yazid an Abil Hoir an Abdillah ibni Amr ya bin As ya radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun. Islam mana yang lebih baik? Maksudnya tadi ya, amalan Islam mana yang lebih baik? Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arabta wa man lam ta'rif. Ya, yaitu engkau memberikan makan, ya, membaca maksudnya mengucapkan salam. Membaca di sini ada mengucapkan takulu. Ya, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ya, nah ini tanawu tadi ya, jadi bervariasi. Ya, karena kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, seperti memberi makan itu kan adalah perbuatan ya, amalan. Eh, apa namanya yang dilakukan juga dengan tangan kan, yang memberi makan. Sedangkan mengucapkan salam itu dilakukan oleh lisan ya, perkataan gitu. Jadi sebenarnya ada korelasinya ya. Cuman di sini adalah di antara bentuk ya. Jadi di antara bentuk amalan tangan itu memberi makan. Memberi makan ini amalan yang dilakukan oleh tangan. Ya, dan mengucapkan salam ya ini bagian dari amalan lisan tadi. Jadi mesti ada korelasinya. Cuman di sini diberikan contoh khususnya. Karena amalan itu kan banyak ya, karena Islam ini kan tujuannya memudahkan. Ketika ada orang bertanya itu bagaimana supaya dia mudah untuk mengamalkan. Rasul memberikan tuntunan yang mudah, yang praktis. Ya, memberikan makanan itu kan luar biasa, sodako. Sodako ini pahalanya sangat luar biasa. Ya, artinya tentu yang ditanyakan itu yang terbaik, yang afdol ya. Apa selain dari hal-hal yang wajib. Kalau hal-hal yang wajib kan standar. Ya, melakukan amalan wajib itu standar ya sebagai seorang muslim. Ya, tuh ya, ya, ya. Yang wajib ya dan sebagainya. Nah, itu tidak dikatakan terbaik ya karena memang standar harus apa yang harus dilakukan. Nah, pun kalau ingin mencapai derajat yang terbaik ya tentu dia harus melakukan amal-amal sunnah. Nah, apa amal yang sunnah yang kira-kira eh, bagus gitu ya untuk ataupun dipilihkan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan ya kamu memberi makan bersedekah memberi makan bahkan sedekahnya juga spesifik memberi makan ya ini kan kebutuhan dasar manusia ya apalagi orang-orang yang kesulitan ya, untuk makan aja sulitnya itu luar biasa dan sedekah ini adalah amalan yang sangat besar ya bahkan berlipat-lipat ganda ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya
apa 700 kali lipat atau bahkan yudhaifu lima yasha kan gitu. Ya, bahkan orang yang meninggal itu dia kan berangan, ya. Jadi ketika orang meninggal itu kan dia mengatakan laula akhartani ya ila ajalin qarib. Kalaulah engkau beri tangguh kepadaku ya pada ajal yang dekat itu jadi ditangguhkan apa yang ingin dia lakukan fa'asaddaku ya maka aku akan bersodako wa aku minas solihin dan aku menjadi orang soleh. Jadi betapa besarnya amalan sodako itu kan sampai orang yang meninggal ingin kembali lagi ke dunia untuk apa? Untuk bersodako gitu. Kemudian mengucapkan salam dan ini menjadi apa namanya syiar ya simbol orang-orang Islam ya dalam ucapan mereka itu salam memberi salam ya mengucapkan salam ini menjadi syiar bahkan bukan hanya di dunia kan di surga juga mereka saling mengucapkan salam sebagai apa simbol saling mendoakan saling memberi rasa aman ya salam itu kan maknanya juga aman gitu selamat tuh aman orang bisa aman. Ya, artinya menebarkan kedamaian kan rahmat pada sesama ya. Jadi menjadi simbol yang besar ya. Maka otomatis kalau orang itu betul-betul menghayati ucapan salam ya, dia tidak akan melakukan kebalikannya yaitu lisannya itu menebarkan keburukan ya, menghina ya, mencaci dan sebagainya. Karena itu kebalikan dari salam tadi, memberi salam. Ya, jadi ini apa menjadi simbol yang bisa menghindarkan ya ucapan-ucapan yang buruk ya maka ucapan yang buruk itu diganti dengan salam gitu ya dengan ucapan salam. Nah salam ini karena dia menjadi syiar ya untuk seluruh kaum muslimin ataupun secara asal ya itu mengucapkan salam. Makanya di sini ditegaskan kepada yang kamu kenal dan kepada yang tidak kamu kenal, karena dia syiar untuk umum. Ya, dan ya kalau di negeri Muslim, mayoritas Muslim, ya kita walaupun belum kenal, husnuzon kita dia orang Muslim gitu ya, ucapkan salam kepada dia. Walaupun kalaupun ternyata ternyata dia bukan Muslim ya tidak masalah karena kita tidak tahu ya. Kecuali kalau kita sudah tahu dia non Muslim ya tentu kan kita dilarang ya tidak karena salam itu kan doa keselamatan. Bagaimana bisa selamat kalau mereka kafir? Ya sehingga kalau kepada orang kafir ya tidak ya. Jadi la tabda'u kan Yahud wan Nasara bisalam. Jangan mendahului ya kepada orang Yahudi, Nasrani dan mengucapkan salam kepada mereka. Ya kalau mereka mengucap salam kepada kita, Rasul menyuruh untuk jawab waalaikum saja. Tidak dengan waalaikumsalam, tapi waalaikum. Ya, karena memang seperti orang Yahudi itu mereka untuk apa mempermainkan saja, memperolok-olok. Bahkan eh, di situ dipelesetkan ya. Orang Yahudi itu ketika assalamualaikum sebenarnya mereka macam assalamualaikum kan ya. Assalamu racun ya. Ya, atau kebinasaan. Sehingga jawab waalaikum saja. Ya, jadi ini syiar ya umum khususnya untuk apa sesama muslim. Ya, jadi jangan terbatas kepada orang yang kita kenal. Kepada orang yang nggak kenal juga kita mengucapkan salam kepada mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang menjadi petunjuk ya bagi kita untuk bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin.
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Syukran ala itimamikum. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.